Kali ini kita akan makan siang ya. Jadi di tempat ini sudah dihidangkan berbagai variasi makanan yang menarik untuk kita cicipi ya. Jadi di stylingnya ini kita bisa melihat berbagai jenis menu yang disediakan oleh tempat makan ini, dan ditata dengan rapi serta suasana yang bersih sehingga sangat menarik atau menggugah selera kita untuk mencicipinya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini tempat makannya, kita masuk dulu ya. Dia ada juga tanaman hidupnya. Nah, ini bisa juga pakai kursi roda ya, mereka sediain ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, tempatnya tergolong besar dan kita sudah dapat nih mejanya, meja 8 ya. Lalu ada makanan-makanan tradisional yang menarik untuk dicicipi, sahabat-sahabat sekalian, sambil menunggu pesanan kita disuguhkan. Nah, tersedia juga tempat cuci tangan yang mewah ya. Lalu ada sabunnya sehingga kita bisa benar-benar menyuci tangan kita dengan bersih sebelum mencicipi dengan lezat yang kita pesan, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ada juga tisunya, mereka sediain tisunya ya, sehingga saat tangan kita basah kita dengan mudah mengeringkan kembali. Dan ada pengering tangan juga ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, pesanan kita sudah mulai pada datang. Jadi semua disuguhkan sambal ya, sambal cabai. Nah, ini selalu ada bawa jeruk nipisnya, sahabat-sahabat sekalian. Minumannya juga bervariasi. Ini minuman yang kita pesen ya. Wah, nasinya di dalam bakul, sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia punya ciri khas tersendiri ya. Nah, sebenarnya jadwal yang tepat untuk makan siang itu jam berapa ya? Kita juga perlu tahu. Nah, berbagai pendapat ahli menyatakan piringnya bersih-bersih nih, sahabat-sahabat sekalian, bahwa waktu makan siang yang ideal itu adalah pukul 12 hingga 14. Mengapa? Karena pada waktu di selang pukul 12 sampai 14 tubuh kita siap untuk menerima makanan setelah proses pencernaan dari makanan sebelumnya. Jadi itulah jarak yang ideal dari kita makan sebelumnya. Nah, ikannya sudah datang nih, sahabat-sahabat sekalian. Sangat menarik tampilannya ya untuk kita cicipi. Ini gurami asam manis. Nah, selain karena pada saat itu tubuh kita pas untuk proses pencernaan berikutnya, makan siang pada waktu di sela jam 12 sampai 14 juga dapat menghindarkan kita dari rasa lapar yang berlebihan, sahabat-sahabat sekalian. Sudah datang tahu pesanan kita. Ada juga kodok-kodoknya ya. Ini ayam goreng, sahabat-sahabat sekalian. Nah, lalu apa sih manfaat dari makan siang itu? Makan siang bagi kesehatan sangat banyak manfaatnya ya, yaitu menjaga energi tubuh. Jadi dengan makan siang kita dapat memberikan energi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas di sore hari. Nah, pelayannya selalu sigap ya, sahabat-sahabat sekalian, untuk mengecek pesanan kita apakah masih ada yang kurang. Lalu yang kedua, manfaatnya dapat meningkatkan konsentrasi kita. Jadi dengan makan siang yang sehat itu dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus kita saat bekerja atau belajar, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini tempat kasir pembayarannya ya.
boleh uang tunai dan boleh juga non tunai. Nah, ini ada lantai duanya sahabat-sahabat sekalian, jadi ada tangga untuk ke atas. Ini ciri khasnya ya, nasinya dalam bakul masih ya. Di era modern saat ini mereka masih tetap membudidayakan nasi dalam bakul. Lalu manfaat berikutnya yaitu meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi makan siang dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori yang lebih efisien. Nah, sendoknya aja sangat safety nih sahabat-sahabat sekalian, sampai membukanya susah ya. Jadi benar-benar kebersihan itu mereka jaga. Nah, manfaat ini tangga yang ke atasnya ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita ingin di atas sambil melihat-lihat ya kan, boleh juga pemandangan-pemandangan dari atas. Nah, manfaat berikutnya yaitu mencegah penyakit mah. Jadi makan siang yang teratur itu dapat membantu kita mencegah penyakit mah karena asam lambung tidak naik terlalu tinggi sahabat-sahabat sekalian. Nah, habis makan kita suka cuci tangan kembali ya, supaya aroma-aroma dari makanan yang masih tersisa itu terbuang dengan bagus. Lalu bagaimana tips untuk makan siang yang sehat itu? Nah, kita perlu memilih makanan yang bergizi. Jadi kita pilih makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral. Nah, ini juga ada tempat bermainnya ya sahabat-sahabat sekalian. Tempat makan ini ada tempat bermain untuk anak, sehingga si anak jadi betah berlama-lama saat orang tuanya lagi sibuk mencicipi makanannya. Nah, namun ke tempat ini kita harus melepas alas kaki kita ya, dan ada banyak permainannya sehingga si anak bisa betah. Dan kita yang menunggu anak-anak bermain atau adik-adik kita, ada juga kursi disediakan di dalam ruangan tempat bermain ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, tempat bermain ini tentu sangat membuat anak-anak pada betah ya, karena variasinya sangat banyak. Nah, kita memang harus melepas alas kaki. Lalu ini kursi disediain ya. Ini beraneka jenis permainannya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini kursi kalau kita mau menunggu mereka bermain ya. Nah, dan ini sebenarnya bisa terlihat dari tempat makan itu. Jadi kalau kita ingin melihat sambil anak bermain ya, kita duduk di pinggirnya aja sahabat-sahabat sekalian, supaya sambil makan anak-anak bisa pada bermain ya. Nah, tips yang kedua, kita harus menghindari makanan yang berlebihan. Jadi kita sebaiknya makan secukupnya dan jangan berlebihan ya. Tips yang berikutnya, jangan terlalu cepat. Jadi kita makan itu harus menikmati